Halo, saya Bagas Prawata, dan dalam video Based Learning ini saya ingin menjelaskan terkait penyusunan konsep masa bangunan yang didasari oleh program ruang. Aspek komunikasi secara grafis akan menjadi aspek perhatian utama dalam penjelasan di video ini. Hal ini ditujukan agar para audiens atau pembaca presentasi Anda dapat memahami proses pembentukan konsep masa bangunan Anda dengan lebih mudah. Dalam video Based Learning ini, studi kasus yang dipakai adalah perancangan hotel bintang 4, di mana dalam mencari tahu program ruang suatu proyek hotel dapat dilakukan dengan cara mencari precedence dan juga melalui textbooks yang tersedia. Dalam hal ini, precedence dicari melalui pencarian literatur melalui media internet atau website, sedangkan buku textbook menggunakan buku berjudul Hotel Design, Planning, and Development. Untuk memahami suatu aspek yang ingin dicari, dalam hal ini program ruang hotel bintang 4, tidak cukup hanya mencari satu precedence saja. Sebaiknya kita bisa mencari sampai 3 precedence untuk bisa mendapatkan contoh-contoh dan pemahaman yang lebih komplit dan luas. Dalam contoh berikut ini, saya akan menjelaskan proses pencarian program ruang dari proyek Hilton, Bandung. Di Indonesia, karya Wow Architect. Ada 3 aspek utama yang dicari dalam proyek hotel ini, yaitu data, meliputi informasi terkait data proyek seperti tahun pembangunan, luas lahan, tinggi bangunan, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah program ruang, yang meliputi informasi terkait data ruang, luas tata ruang, kategori ruang, dan rasio ruang. Dan yang terakhir adalah aspek hubungan antar ruang. Berikut ini adalah contoh tampilan dalam pengumpulan data-data yang dimaksud yang disebutkan sebelumnya. Data-data terkait proyek Hotel Hilton. Berikutnya, program ruang. Pada bagian pencarian program ruang, perlu usaha lebih untuk bisa kita dapatkan ukuran, dimensi, dan luasan ruang. Dalam hal ini, kita membutuhkan gambar denah proyek. Setelah itu, kita hitung ukuran ruang melalui CAD dengan cara men-trace ruang-ruang yang kita dapatkan pada gambar denah tersebut. Dan yang terakhir adalah penggambaran hubungan antar ruangnya. Setelah kita mengumpulkan data-data precedence yang ada, kita perlu membuat suatu program ruang untuk perancangan hotel bintang 4 yang akan kita rancang. Dari 3 precedence yang sudah dicari, ditambahkan dengan informasi pada textbooks yang dimiliki, maka kita dapat menemukan list ruang yang dibutuhkan, beserta dimensi dan luasannya. Setelah itu, kita bisa membuat grafis program ruang kita untuk bisa memberikan gambaran dan informasi yang lebih menarik seperti tampilan ini. Dari grafis program ruang tersebut, kita ingin membentuknya menjadi suatu gubahan konsep masa bangunan. Jadi kita perlu memindahkan balok-balok tersebut ke dalam set perancangan. Perlu diperhatikan dalam set perancangan ada set index, di mana konsep masa bangunan nanti tidak boleh melanggar set index atau peraturan pada site-nya. Terakhir, kita masukkan balok-balok gubahan masa tadi menjadi satu kesatuan konsep masa bangunan dengan memperhatikan ketentuan peraturan atau set index-nya. Hal ini tentunya perlu trial and error atau percobaan untuk meletakkan konsep masa bangunan yang utuh agar tidak melanggar set index-nya. Demikian penjelasan singkat terkait pembentukan suatu konsep gubahan masa berdasarkan program ruang dengan mengutamakan aspek penyajian grafis yang mudah dipahami. Konsep gubahan masa ini tidak berhenti sampai di sini saja, karena konsep gubahan masa bangunan akan dapat berubah dengan pertimbangan ataupun faktor lain, seperti faktor konteks lingkungan dan iklim. Penjelasan aspek ini akan dilanjutkan pada video Based Learning terkait dengan program diagram part yang kedua.